Maaf yang terlambat, episode 5. Umi gak suka kamu ngomong begitu. Surga itu milik Allah, bukan kita yang menentukan, ucap Rahma. Rania hanya diam mendengarkan ucapan mertuanya. Tapi Mi, surga saya kan di bawah telapak kaki suami, ucap Rania. Iya, tapi kan Allah itu Maha Penyayang. Rania banyakin berdoa dan bertaubat. Semoga Allah bukakan pintu hati Bayu untuk menerima kamu kembali. Rania mengangguk. Sementara itu, di ruang makan tampak Desi membersihkan meja makan sambil cemberut. Aku ini babysitter, bukan pembantu rumah tangga. Masa disuruh ini itu, ucapnya. Lalu datang Sherin dan mamanya. Kenapa Des? Tanya Sherin. Ini Mbak Sherin, saya disuruh bantu-bantu masak di dapur. Saya ini kan babysitternya Adam, ucap Desi mengadu. Kalau kerja jangan terlalu hitung-hitungan, ucap Tuti. Iya Bu, ucap Desi malu. Lalu Tuti berjalan ke dapur. Hei, apa yang terjadi sama Bayu dan Rania tadi pagi? Tanya Sherin berbisik. Memang awalnya saya pikir mereka sudah baikan, sarapan bersama. Tapi setelah makan, Pak Bayu kembali marahin Bu Rania. Memang Pak Bayu udah benci banget sama Bu Rania, ucap Desi tersenyum. Sherin juga tersenyum senang mendengarkan omongan Desi. Lalu Sherin pergi mencari Bayu di halaman. Setelah semua makanan selesai dihidang, maka semua tamu undangan mulai makan bersama. Lalu Rania keluar dari dapur. Alangkah terkejutnya Rania melihat Bayu sedang menyuapkan cendol ke Sherin yang sedang menggendong Adam. Enaknya. Mungkin karena kamu suapkan, jadi cendol ini terasa lebih enak, ucap Sherin tertawa. Oh iya, sampai kapan kamu dan Rania akan seperti ini? Satu ke timur, satu ke barat, gak satu tujuan. Entahlah, aku malas mau bahas masalah ini. Jalanin aja, ucap Bayu. Apapun yang terjadi, aku selalu ada untuk kamu, ucap Sherin. Bayu hanya diam mendengarkan ucapan Sherin. Sementara itu, Rania mengintip kemesraan Bayu dengan Sherin dari balik tembok dapur. Tampak Desi pun tersenyum memperhatikan tingkah Rania. Lalu datang Rahma. Rania udah makan? Tanya Rahma. Belum Umi, mau merapikan dapur dulu, ucap Rania. Pergilah ngobrol dengan Bayu dan Sherin di sana, ucap Rahma. Seharusnya kamu yang duduk di tempat Sherin. Kamu berhak, ucap Rahma. Tapi Umi, jawab Rania. Kamu pergi ke sana, bilang sama Sherin, Umi mau ketemu di dapur, ucap Rahma. Lalu dengan perasaan gak enak, Rania berjalan ke tempat Sherin dan Bayu. Sherin, Umi panggil, ucap Rania. Mengapa Umi panggil aku? Tanya Sherin. Gak tahu, Umi mau minta tolong, jawab Rania. Oh, okelah, sebentar ya, ucap Sherin.
Biar aku yang gendong Adam, ucap Rania. Gak perlu, ucap Bayu. Lalu mengambil Adam dari Sherin. Kenapa Sherin kamu izinkan menggendong Adam? Sedangkan saya mama Adam, kenapa tidak boleh? Saya ada hak juga, ucap Rania. Hak apa yang kamu punya? Ucap Bayu. Hak untuk membunuh anak sendiri. Kamu bilang saya gak ada hak. Tapi mengapa Sherin kamu izinkan? Ucap Rania. Karena Sherin gak kejam seperti kamu, ucap Bayu. Sampai kapan kamu akan membenci saya, Mas? Tanya Rania. Gak usah ditanya, sampai kapanpun saya tidak akan maafin kamu, ucap Bayu. Kalaupun kamu benci sama saya, tapi jangan sakitkan saya. Sherin itu mau kamu letakkan di mana? Ucap Rania. Bayu hanya diam mendengarkan ucapan Rania. Jawablah, ucap Rania. Lalu semua tamu undangan melihat ke arah Bayu dan Rania. Kamu mau semua orang tahu, ucap Bayu. Lalu Rania berlari ke dapur. Sementara itu di rumah orang tua Rania, tampak ibu Rania sedang duduk di ruang tamu menunggu ayah Rania. Assalamualaikum, ucap ayah Rania. Waalaikumsalam, ucap ibu Rania. Mas, kamu lupa ya, hari ini kan kita harusnya datang ke rumah besan kita, ucap ibu Rania. Ingat, kamu gak malu ya datang ke sana setelah apa yang udah dilakukan Rania, ucap ayah Rania. Saya gak ada muka mau datang ke sana. Lalu ayah Rania berjalan ke kamarnya. Keesokan harinya, tampak Rania dan Jenny bertemu di sebuah kafe. Ran, mengapa kamu murung aja dari tadi? Tanya Jenny. Kamu tahu kan kenapa? Ucap Rania. Kamu harus mencari kesibukan, Rania. Kamu bisa kerja biar gak suntuk, ucap Jenny. Bayu gak izinkan, ucap Rania. Bagaimana kalau kamu kerja sama ayah kamu? Gak mungkin Bayu gak izinkan, ucap Jenny. Orang tua aku masih marah sama aku. Apa? Orang tua kamu belum maafin kamu? Tanya Jenny. Rania mengangguk. Lalu setelah pulang, Rania mampir ke rumah orang tuanya. Alhamdulillah Rania, terima kasih sudah datang melihat ibu, ucap ibu Rania. Ibu sehat? Tanya Rania. Alhamdulillah sehat, ucap ibunya. Adam gimana? Adam sehat, Bu. Tiap minggu diperiksa sama dokter, ucap Rania. Syukurlah, ibu doakan semuanya dimudahkan, ucap ibu Rania. Lalu datang ayah Rania. Duduk ya, ini Rania datang, ucap ibunya. Mau datang, mau enggak, saya enggak peduli, ucap ayah Rania. Ya, seharusnya di saat-saat Rania seperti ini, Rania harap ayah bisa kasih Rania dukungan. Kan cuma Rania anak ayah satu-satunya, ucap Rania. Kamu pikir aku ini bodoh? Mau mendukung apa yang udah kamu lakukan? Sampai semua orang menghina keluarga kita, ucap ayah Rania. Ya, dia ini tetap anak kita, ucap ibu Rania.
Rumah ini tidak cocok lagi untuk orang yang kejam seperti dia, ucap ayah Rania. Lalu ayah Rania berjalan keluar rumah. Keesokan harinya, tampak Sherin dan Bayu sedang ngobrol di kantor. "Bay, sekarang Adam kan sudah 6 bulan. Aku pikir dia membutuhkan seorang ibu," ucap Sherin. "Maksud kamu?" "Aku udah malas mau mikirin masalah ini," ucap Bayu. Sabar dulu. Aku tidak menyuruh kamu berbaikan dengan Rania," ucap Sherin. "Apa sebenarnya yang mau kamu sampaikan?" ucap Bayu. "Ibu baru untuk Adam," ucap Sherin tersenyum. Lalu Bayu terdiam sambil menghela nafas. Keesokan harinya Rania terbangun dari tidurnya karena mual-mual dan muntah. Lalu Bayu juga terbangun dan bertanya, "Mengapa kamu muntah-muntah? Udah cek ke klinik?" "Mungkin saya salah makan kemarin," ucap Rania. "Sudah berapa lama kamu tidak datang bulan?" tanya Bayu. "Masih datang, tapi kadang telat," ucap Rania. "Kalau seandainya kamu hamil, kasih tahu saya dari sekarang, supaya kamu tidak gugurkan lagi anak kita seperti Adam," ucap Bayu. Rania terdiam mendengarkan ucapan Bayu. "Kalau memang saya hamil, saya harap ini bisa menjadi jalan keluar untuk kita berbaikan kembali," ucap Rania. "Gak perlu, kita gugurkan aja. Kamu itu gak layak jadi ibu," ucap Bayu. "Sampai segitunya kamu benci sama saya ya Mas?" tanya Rania. Bayu hanya diam mendengarkan ucapan Rania. Sementara itu di rumah orang tua Bayu tampak Rahma sedang melamun. Tiba-tiba datang Hasan. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Hasan. Mas, saya rasa kita perlu lakukan sesuatu untuk Bayu dan Rania. Saya lihat hubungan mereka semakin renggang," ucap Rahma. "Maukah Bayu itu dengerin nasihat kita? Kamu tahu kan dia bagaimana?" ucap Hasan. "Saya kasihan melihat hidup Rania yang semakin tertekan. Mana orang tuanya pun masih belum bisa memaafkannya. Padahal Rania sudah bertobat," ucap Rahma. "Mereka itu malu sama kita," ucap Hasan. Keesokan harinya tampak Rania sangat gembira ketika tespeknya menunjukkan 2 garis merah. "Terima kasih ya Allah," ucapnya senang. Tiba-tiba terdengar suara Bayu memanggil-manggil dari luar kamar mandi. "Rania, Rania, buruan. Ngapain kamu lama-lama di dalam? Aku mau pergi kerja, udah telat nih," teriak Bayu. Iya, sebentar," ucap Rania. Lalu Rania membuka pintu kamar mandi dan berkata, "Mas, aku..." ucap Rania. "Apa? Mau ngomong apa?" teriak Bayu. Rania yang tadinya mau ngasih tahu Bayu, tapi gak jadi karena melihat Bayu marah-marah dan sedang terburu-buru mau ke kantor. "Gak jadi," ucap Rania. Lalu dia berjalan keluar dari kamar mandi. Sorenya tampak Rania pergi ke sebuah mall. Dia bermaksud mau refreshing dan sambil shopping. Tapi alangkah terkejutnya Rania
melihat Bayu dan Sherin juga sedang shopping berdua di mall yang sama. "Hei Rania, ngapain kamu di sini?" tanya Bayu. Rania hanya melihat sebentar pada Bayu dan Sherin, kemudian tanpa bicara lalu meninggalkan mereka. "Aku sudah kalah," ucap Rania dalam hatinya. "Apapun yang aku lakukan tidak akan pernah mendapatkan Bayu kembali. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini." Sementara itu, tampak Bayu dan Sherin sedang menelpon. "Kamu ini memang pengecut, Bayu. Selama ini kamu bilang mau membalas apa yang dilakukan Rania pada Adam. Tapi aku lihat dia biasa-biasa aja, gak ada ngerasa apa-apa. Aku rasa sudah saatnya kamu mengambil keputusan untuk rumah tangga kamu," ucap Sherin. "Kamu ini ngomong apa? Aku gak paham," ucap Bayu. "Kamu pengecut, Bayu," ucap Sherin. Lalu Bayu mematikan handphonenya. Malamnya tampak orang tua Bayu dan Rania sedang duduk di ruang tamu. Lalu Bayu berjalan ke ruang tamu. "Rania, ada yang mau saya bicarakan," ucap Bayu. "Saya rasa hubungan kita ini semakin tidak jelas dan saya sudah mengambil keputusan untuk mengakhirinya," ucap Bayu. "Mas, jangan pisahkan saya dengan Adam. Berilah saya kesempatan untuk menjaga Adam," ucap Rania. "Setelah 3 tahun kita bersama, saya bisa melihat bahwa kamu bukanlah seorang istri dan ibu yang baik untuk Adam," ucap Bayu. "Bayu, kamu ini bicara apa? Coba dipikir-pikirkan lagi," ucap Hasan. "Gak ada gunanya dipertahankan lagi, Ayah. Bayu sudah gak tahu lagi mau membawa kemana hubungan kami," ucap Bayu. Hasan hanya diam mendengarkan ucapan Bayu. "Rania Sofia, aku ceraikan kamu dengan talak 1, ucap Bayu. Rania hanya diam dan pasrah mendengarkan Bayu mengucapkan lafaz talak dengan berurai air mata. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus lanjutan videonya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kamu selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.